Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin yang selalu setia nih. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah ketemu terus kita nih. Ketemu terus kita. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali kita temui ya di sekitar kita ada orang tua atau beberapa orang tua itu yang suka minta duit sama anaknya itu loh. Gimana tuh ceritanya kemarin lucu? Iya memang kalau orang tua minta ke anak yang sudah berkeluarga tuh anak laki itu sebagian tuh diperbolehkan. Oh, kenapa itu? Kok anak laki penekanannya? Kalau anak perempuan gimana sih? Anak perempuan kan udah menjadi tanggungan suami nih. Dan apapun harus seizin suami. Oh, gitu ya. Nah, ini ada orang tua punya anak perempuan yang sudah berkeluarga gitu. Anaknya kadang pelit juga gitu sama orang tua gitu kan, sehingga orang tuanya nih kalau nggak minta nggak dikasih, akhirnya minta. Oh gitu Ji? Iya, apa aja tuh yang anak datang bawa apa aja pasti minta. Oh. Betul. Anak datang misalnya bawa makanan buat dia aja nih, orang tua yang nggak dikasih, minta. Apa aja minta, pokoknya kadang-kadang minta beliin makan dong, makan siang gitu. Atau kalau mau ke rumah orang tuanya sudah wanti-wanti tuh, kalau mau datang bawa gini gitu. Iya. Gitu ya. Jangan lupa ntar kalau datang beliin makan. Itu gimana ya? Bagaimana Pak Ustadz? Kalau ada orang tua yang gitu itu, kayaknya dia seneng malakin anaknya, malakin atau apa? Kadang nama suaminya, nggak apa-apa, biarin ngajarin anak biar anak tuh nggak pelit. Gitu. Emang boleh gitu Pak Ustadz orang tua? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang yang namanya anak itu hormat kepada orang tua itu sudah suatu kewajiban. Ya. Kemudian orang tua membiayai anak juga suatu kewajiban. Mendidik anak juga suatu kewajiban, ya. Cuma dalam hal-hal tertentu kadang-kadang orang tua itu karena posisinya itu diuntungkan karena anak itu harus hormat kepada orang tua. Disinilah dia mau bermain kata-kata. Dalam Quran itu dia cari untuk jadi pembenaran secara pribadi. Sebenarnya kalau kalimat anak itu hormat kepada orang tua itu, kalau memang ada dalam Quran itu memang untuk si anak. Untuk si anak. Untuk anak berbakti pada orang tua. Ya, untuk si anak sebenarnya. Nah, si orang tua tidak boleh memakai kata itu untuk menekan, untuk senjata. Untuk senjata, ya seperti itu. Jadi harus dipahami kalau memang kayak tadi ceritanya Haji J tadi itu bahwa ada ibu-ibu orang tua lah ini punya anak perempuan, kemudian si ibunya itu selalu minta pada anaknya kan gitu ya, dan itu kan nggak sekali, dua kali, tiga kali, dan itu pasti sering kan. Kemudian kelihatan memang anaknya itu agak-agak pelit gitu ya. Nah sebenarnya sifat si anak yang agak pelit itu sebenarnya diturunkan dari sifat ibunya. Biasanya seperti itu. Ini kalau ibunya beneran, yang minta ibunya bukan bapaknya ya. Ibu beneran maksudnya ibu apa? Ibu kandung kan? Bukan, maksudnya ibu kandung, maksudnya ibunya beneran, bukan ayahnya maksudnya. Oh iya, yang mempunyai sifat itu. Yang mempunyai sifat itu ibunya. Nah kadang
si suami juga bilang, "Bu, jangan gini. Allah, biarin aja biar dia nggak pelit," mamanya. Padahal dia jawab biarin aja biar dia nggak pelit itu sebenarnya artinya adalah, lah biarin aja, saya minta kan nggak apa-apa gitu loh. Tapi berlindung di balik biar dia nggak pelit gitu aja. Pembenaran. Manusia itu kan biasanya cari pembenaran. Nah, sifat pelitnya ini sebenarnya juga dimiliki oleh si ibunya itu tadi. Jadi, loh tapi kan bisa aja suaminya nggak tahu. Memang suaminya nggak tahu, tapi ketahuan. Umpamanya kalau punya keinginan itu harus dipenuhi, turuti. Nah itu sebenarnya sifat pelit sebenarnya itu. Cuma kelihatannya kalau punya keinginan itu dipenuhi maunya. Pelitnya gimana? Coba ganti. diganti ya, jadi pasangannya menginginkan dia pasti nggak mau. Nah itu sebenarnya sifat pelit. Nah kalau itu menurun pada anaknya, ya begitulah ceritanya. Sehingga di dalam keluarga ini kurang sehat. Yang seharusnya anak itu bisa hormat kepada orang tuanya itu totalitas, tetapi karena anaknya punya sifat kayak ibunya umpamanya, dan ibunya meminta pada anaknya umpamanya, dan akhirnya juga nggak klop, akhirnya nggak sehat. Anaknya bisa punya pikiran, dulu aku minta-minta juga nggak dikasih, ini umpamanya, umpama loh ya. Sehingga ini menjadikan tidak sehat dari sisi amal solehnya dari keluarga ini, tidak sehat menurut saya. Jadi ini bisa menjadi rusaknya amal soleh yang harusnya bisa dikerjakan di rumah. Contoh mamanya anak itu, mamanya kan begini ya, kalau ibunya tidak pelit, mulai anaknya itu remaja ini dia memberikan kalau orang Jawa itu sakmadya itu apa? Secukupnya ya. Dan dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Anaknya kan selalu ingat. Kalau dia dari keluarga baik-baik, anaknya selalu ingat. Oh iya, saya disuruh gini. Nah nanti suatu ketika kalau anaknya itu memang dititipi oleh Allah Ta'ala rizki yang cukup lumayan, dia itu berlebih lah ya, dia insya Allah ingat pada orang tuanya. Dengan sendiri tanpa diminta itu otomatis seperti itu. Nah bagi orang tua yang celometan, apa namanya itu? Celutak. Ya, belajar janganlah ya. Tapi kalau lebih bagus itu dibicarakan dengan anaknya, tapi dengan jujur. Nah, ibu, bapak, benar-benar nggak ada uang sama sekali, bisakah kamu bantu? Itu lebih mulia daripada hanya langsung minta. Benar-benar nggak punya istilahnya itu boleh. Nah, nanti biarkan si anak itu mencoba mencari jalan itu bagaimana. Kalau memang ini keluarga ini dekat dengan Allah, insya Allah akan dititipi dari Allah Ta'ala untuk orang tuanya melalui anaknya. Biasanya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya si orang tua juga, oh iya dikasih tiap minggu, dikasih nggak cuma tiap bulan, tiap minggu. Jadi kan ada jadwal istilahnya, jadwal untuk makan katanya. Nah dari tiap minggu ini kan akhirnya si orang tua ya hormat pada anak, anak juga akhirnya hormat pada orang tua. Insya Allah itu sehat. Jadi amal soleh itu bisa dikerjakan baik, normal, sehingga tidak ada gontok-gontokan seperti itu. Ustadz, ini masalah hubungan komunikasi orang tua dengan anak lagi nih Ustadz nih. Orang tua dengan anak-anaknya kan, kalau orang tua ada suami dan bapak dan ibu nih. Nah bapaknya dicintai sama anak-anaknya nih. Nah, ibunya tidak dicintai sama anak-anaknya. Tapi si ibu ini tidak mau belajar supaya dicintainya ini dengan cara yang dilakukan oleh suaminya nih, bapaknya nih. Itu sifat ibu tuh seperti apa tuh? Itu egois namanya. Iya, itu egois. Jadi orang itu maunya mengerti dia, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Itu egois. Sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu egois. Jadi orang seperti itu kalau dia belajar, ya belajar menurut dia sendiri. Kalau menurut orang lain dia nggak mau. Merasa benar, merasa lebih baik dan sebagainya. Nah, memang kalau memang si istri itu seperti itu, memang tugas si suami untuk memberikan nasihat terus-menerus tanpa henti.
Karena apa? Karena suami punya tugas itu memang kelihatan bahwa suami itu tetap mengajak si istri itu untuk dekat kepada Allah. Kalau umpamanya si istri itu tidak mau berubah, tidak mau kembali ke jalan Allah, maunya semaunya sendiri. Jadi umpamanya dia kelihatan sholat tapi caranya hidup itu menurut nafsunya, jadi bukan menurut syariat agama kita. Nah, di titik itu nanti kalau suaminya tetap memberikan nasihat, masukan dan sebagainya, insya Allah besok di yaumul hisab suaminya tidak bebas ya, nggak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab karena sudah memberikan kewajibannya sebagai seorang suami seperti itu. Nah, bagi istri memang ya akhirnya dibedakan bahwa kalau memang itu dilakukan terus-menerus, tidak ada Allahnya, dan dia menomorsatukan nafsunya, ya dia akan merasakan nikmatnya api neraka besok. Karena kan harus dimengerti. Jadi kalau seorang istri itu kalau memang imamnya baik, ya dia harus ngikutin. Tapi kalau imamnya baik dia nggak ngikutin, dan dia keluar dari syariat Islam sebenarnya. Seperti cerita Nabi Nuh ya? Ya, mirip seperti ceritanya Nabi Nuh, tapi yang era modern istilahnya. Kalau dulu kan diajak untuk ke jalan Allah, masuk ke perahu. Cuma dulu kalau istrinya Nabi Nuh dengan salah satu anaknya tidak mau, itu kan intinya naik perahu itu kan kemudian mengikuti agama Nabi Nuh, kan begitu. Nah, akhirnya istrinya dengan satu anaknya tersebut itu tidak mau, kan begitu. Ya sama seperti kalau zaman sekarang, kalau istri dinasihatin suaminya padahal istrinya salah, istrinya keliru, suaminya insya Allah itu baik. Nah, itulah si suami jadi Nabi Nuh. Pak Ustadz, itu seperti cerita Bang J tadi ya, apa yang harus dilakukan anaknya jika mendapati ibunya seperti itu, Pak Ustadz? Itu kan supaya dia juga, anak ini juga nggak salah, akhirnya kan menggerundel gitu, Pak Ustadz. Iya, sebenarnya kalau anaknya itu tidak ada pelajaran dari orang tuanya, mamanya belajar dari ustadz yang lain yang mengajari baik, ya anaknya ngasih. Oh, tetap ngasih. Tetap ngasih. Tidak boleh ada gerundelan. Belajar tidak gerundel, karena dia itu juga akan memberikan pelajaran pada anak-anaknya yang masih kecil kalau mamanya dia punya anak seperti itu. Karena itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Dan juga ujian ya? Dan juga ujian sebenarnya. Makanya pada saat diminta itulah dia akan berbenturan antara dia ngasih atau dia jengkel sama ibunya, karena umpamanya sebenarnya si anak yang diminta tadi itu tahu ibunya itu troublemaker, pembuat masalah gitu loh. Gitu, jadi ibunya itu pembuat masalah, jadi dia kan terngiang sejak kecilnya. Gitu. Nah, ini kan anaknya ini wanita, Pak Ustadz, sudah menikah. Ini kan dilema banget ya kalau tadi cerita itu. Apakah si anak ini juga harus minta izin ke suami atau bagaimana itu, Pak Ustadz? Sebenarnya si wanita itu benar minta izin pada suami kalau harta dari si wanita tadi, harta dari si anak tadi itu memang dari suaminya. Jadi dia minta izin, walaupun membelikan hanya gado-gado, asinan asmuni, atau bakso gepeng, kan gitu. Kalau bekerja sendiri, Pak Ustadz? Kalau bekerja sendiri boleh ngasih, nggak ada masalah. Dan bekerjanya juga atas izin suami. Iya jelas ya, itu. Jadi si istri bekerjanya atas izin suami, nggak ada masalah. Dan kalau mamanya si istri itu ngasih pada orang tuanya uang atau untuk apapun, dia nggak bilang sama suami nggak apa-apa, bilang malah lebih baik, hanya gitu aja. Tapi si suami bilang gitu nggak boleh tuh, jangan, nggak boleh, malah disuruh, ya silahkan. Ustadz, ada lagi nih masalah perlakuan orang tua terhadap anak nih. Anak ini belum menikah tapi sudah bekerja, Ustadz. Nah, setiap bekerja itu kan mempunyai gaji atau penghasilan. Itu orang tuanya mematok. Pokoknya separuhnya harus kasih orang tua. Orang tua seperti apa itu, Ustaz? Memang tidak boleh sebenarnya. Jadi di situ itu gabungan antara
anak nurut sama orang tua dengan orang tuanya mematok tadi itu gabungan. Jadi nggak boleh digabung. Kalau anak nurut sama orang tua itu bukan berarti nanti kalau orang tuanya minta mematok separuh dari gaji yang dikasih, nggak boleh seperti itu. Jadi memang makanya tadi kan saya cerita itu lebih baik dan lebih mulia diceritakan kepada anaknya. Umpamanya, mama, ibu, ini tidak ada pegangan uang sama sekali. Kalau kamu udah bekerja, nah alhamdulillah, nah ibu nanti minta tolong berikanlah ibu makan setiap hari, paling tidak makan 3 kali umpamanya. Itu kamu boleh ibu minta, kan itu lebih bagus ya, anak itu akan seneng kali ya seperti itu. Karena kadang-kadang ada orang tua itu selalu berpatokan umpamanya dia nggak pernah minta pada anaknya. Nah tanyain sama anaknya, ibu kekurangan kok nggak minta gimana? Anaknya nggak marah, cuma tanya kenapa. Nah si ibu itu bilang sama anaknya, nak, dari dulu itu almarhum ayahmu bilang jangan nyusahin anak gitu. Jadi saya megang wasiatnya almarhum bapakmu. Nah kalau sudah begitu, si anak ini harus belajar faham bahwa ada wasiat dari ayahnya untuk ibunya, sehingga ibunya nggak berani minta. Nah, si anak harus paham, dia harus memberi orang tuanya itu sebagian harta untuk beliau makan atau untuk apa, ada pegangan dan sebagainya. Di titik inilah sebenarnya Allah menguji dari si anak tadi agar memahami bahwa ada wasiat dari almarhum ayahnya untuk ibunya, jangan nyusahin anak umpamanya. Nah ibunya karena memang udah meninggal ayahnya, kan dipeganglah kalimat ini, sehingga pada saat nggak punya uang ya nggak minta. Nah pada saat anaknya tahu ibunya nggak minta, itu sebenarnya petunjuk dari Allah Ta'ala agar anaknya tahu, sehingga anaknya harus mencari jalan keluar jika orang tuanya seperti itu. Salah satu jalan keluarnya apa? Hidupi orang tua sudah. Seperti itu. Apapun bentuknya, hidupi orang tua. Nah, di titik itulah si anak dikasih ujian sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu lulus. Nah, begitulah cara Allah itu akan menaikkan derajat dari seseorang. Itu begitu, petunjuk-petunjuknya itu seperti itu. Jadi bukan berarti terus kemudian si orang tua minta kepada anak itu tidak boleh. Boleh aja, tetapi bukan seperti itu maksud Allah, kan gitu ya, bukan seperti itu gitu loh. Pasti si orang tua ini dulu itu agak pelit pasti, biasanya gitu. Iya gitu. Kan ada juga gini Ustaz, karena anaknya yang tadi agak pelit nih, belum nikah tapi udah bekerja, orang tua sampai kalau orang Jakarta bilang ngebangkit-bangkit mengungkit-ungkit. Kamu nih enak, udah sarjana sekolah kan dulu dibiayain orang tua segala macam, sekarang kamu pelit. Apakah cara orang tua ngingetin anak supaya nggak pelit seperti itu? Enggak, enggak boleh. Itu bentukan lisan dan hati yang tidak ikhlas. Itu bentukan dari hati yang tidak ikhlas, apapun bentuknya. Kalau memang dia itu tetap belajar ikhlas, dia ngasih tahu, kan tadi sudah diceritain. Ini kondisi orang tua seperti ini, itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ngungkit-ngungkit. Jadi mohon teman-teman beriman, sedulur beriman yang sudah menjadi orang tua, tidak usah kalimat itu muncul. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, karena memang tugasnya
tugasnya orang tua itu ya memang yang lahirin anak bagi ibu-ibu, nyusuin ya bagi ibu-ibu, kan gitu. Jadi itu sudah tugas. Kemudian memberi nafkah bapak, kan gitu ya, menyekolahkan ya bapak, mendidik juga bapak, dititipin pada guru-guru, silahkan mau titipin pesantren silahkan, seperti itu. Tetapi yang baik kan gitu. Jadi jangan mengungkit-ngungkit sesuatu itu bisa menjadikan hati si anak itu nggak nyaman. Jadi lebih baik diutarakan kalau memang seperti itu. Kalau anaknya nerima ya alhamdulillah. Kalau anaknya nggak nerima ya berarti orang tuanya harus melakukan hal-hal yang lain yang lebih baik lah istilahnya. Ya ini saya tidak menyalahkan orang tua, enggak sih. Cuma kalau memang anaknya menolak ya coba dilihat siapa yang punya sifat menolak dan tidak mau membantu orang tua seperti itu. Nah itu harus mohon ampun beneran, karena memang sifat-sifat itu tetap ada pada orang tua, nggak mungkin tidak. Insya Allah tetap ada. Nggak mungkin anak itu orang tuanya baik, kelihatan soleh, anaknya pembenci, pendendam, itu nggak mungkin. Jadi semua orang itu kan harus belajar agama. Jadi agama itu kan tidak cuma hanya sholat, tidak hanya cuma baca Quran, tidak hanya cuma puasa, tidak hanya cuma mau nikah, katanya sunnah Rasul, kemudian nikah, punya anak, kemudian emosionalnya masih, kekakuannya masih, suudzonnya masih, ngomelnya masih. Kan nggak seperti itu, harus belajar agama. Nah makanya pembelajaran orang tua agar anaknya soleh atau solehah itu kan dari orang tuanya dulu sebenarnya. Kekurangan orang tua itu apa di hadapan Allah Ta'ala itu dirubah. Cara ngerubahnya gimana? Mohon ampun kalau banyak salah. Mohon ampunnya jelas di mana, di emosi, di marah. Mohon ampun di titik itu. Dan nggak bisa sebulan setahun, itu istiqomah dilakukan terus menerus. Sehingga nanti anak-anaknya itu anak-anak yang tidak emosional, tidak kaku, tidak keras. Dan kemudian dengan pasangan antara suami dengan istri, istri dengan suami itu juga harus terbuka. Tidak boleh istri lebih menang daripada suami, dikasih tahu, ngeyelin dan sebagainya. Lah kan nanti anak-anaknya termasuk anak-anak yang ngeyel. Kan normal kalau sudah orang tuanya ngeyel, anaknya ngeyel, kan normal itu sudah. Bener. Genetiknya ya begitu. Nah, bagi kita yang sudah mulai memahami tentang agama, ayo kita dirajut. Kalau memang kita itu memang mau merajut kita, keturunan kita, kemudian cucu kita atau ke atas itu orang tua kita dan kakek kita, ayo kita rajut mulai saat ini, difahami kekurangan kita itu apa. Jadi harus belajar, orang tua harus memahami anak, ya. Jadi tidak serta-merta untuk sewenang-wenang juga jangan, karena umpamanya kita sebagai orang tua kan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua di hadapan Allah. Walaupun orang tuanya udah tua banget gitu ya Pak? Dia tetap seperti itu, kecuali orang tuanya walaupun tua banget nggak taunya kaya banget, kan beda. Iya itu. Kan kita masih ada orang tua aja, masalahnya di situ. Kan gitu. Iya, tapi intinya seperti itu. Jadi walaupun kita sebagai orang tua ya punya adab untuk berkata kepada anak ya tidak sembarangan, sehingga nantinya tetap kita itu harus bertanggung jawab. Walaupun kita sebagai imam, walaupun kita sebagai orang tua tetap harus bertanggung jawab. Khususnya adalah kalau kita melahirkan anak-anak yang memang kurang dari apa yang kita inginkan, kita lihat kemudian kita cocokkan dengan kita. Kalau memang itu dari diri kita, orang tua, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berubah, kan begitu. Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalimat itu dalam Quran itu istilahnya itu kalamullah itu memang harus kita fahami. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Sehingga di titik ini kita harus memahami bahwa kita ikut merubah anak kita sebenarnya. Kaum itu berlaku untuk perorangan. Ya sama lah, bukan hanya kaum. Ini kan kaum loh, kan ngeyel.
Terus maksudnya lah kaum bukan kamu itu jadi kaum kalau ada kaum, ada mata, ada mulut, ada ini kan jadi kaum kamu namanya. Udahlah yang begitu-begitu nggak usah di ini. Itu memang untuk kita untuk berubah sehingga anak kita bisa ada di jalan Allah kan seperti itu. Jadi harus belajar. Mudah-mudahan ini bisa manfaat, menjadikan orang tua tahu sedulur beriman itu memahami hidup. Bagaimana hidup itu bertauhid, kita tetap bertanggung jawab pada Allah Ta'ala. Ayo benar-benar kita menggalang perbuatan baik kita di luar kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan itu ya pada diri kita sendiri, pada diri anak kita, pada cucu kita, atau pada ayah, ibu kita, atau pada kakek nenek kita. Harus belajar. Kalau memang kita menginginkan nanti di surga itu akan bertemu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali yang dijelaskan oleh guru kita ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kepada kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah kami bicarakan dalam video ini. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.